21 Juli, Pak. Dari tanggal 28 kan tanggal 31 Juli itu berangkat ke Batu Jajar pukul berapa, saudara saksi? Siap, tanggal 31 Juli saya berangkat pukul 05.00 pagi. 05.00 WITA berangkat ke Batu Jajar via Kupang dulu. Siap, Pak, lewat Labuan Bajo. Oh, lewat Labuan Bajo ya? Siap. Bukan lewat Kupang ya? Berangkat ke sampai dengan dari tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan 31 Juli 2025 pukul 05.00 WITA. Apakah saudara saksi ada menerima laporan? Laporan tentang kejadian tersebut? Iya, malam tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025 pukul 05.00 sebelum saudara saksi berangkat ke ke Batu Jajar, ada menerima laporan lagi tidak? Siap. Tidak ada. Tidak ada. Siap. Tidak ada ya. Saudara saksi mengatakan di tanggal 30 Juli 2025, tepatnya kurang lebih pukul 19.00 WITA, saudara saksi sempat mengumpulkan seluruh anggota untuk jam komandan. Betul, saudara saksi? Siap. Betul. Betul. Jam komandan, jamdan. Pada saat mengumpulkan anggota melaksanakan jam komandan, adakah yang memberikan laporan? Tidak ada. Tidak ada. Siap. Selain pukul 19.00 itu, saudara saksi kemarin mengatakan pukul 21 mengambil jamdan khusus perwira. Siap. Perwira. Siap. Kemudian perwira piket ya. Perwira piket ada nggak melaporkan kejadian? Siap. Tidak ada. Tidak ada. Siap. Tidak ada ya? Tidak ada. Pada saat itu siapa perwira piket? Masih ingat? Lupa ya. Siap. Pada saat jam komandan itu kan biasanya perwira piket laporan kan, lapor kekuatan personil, kemudian apa yang terjadi pada saat itu, hal-hal yang muncul atau apa, biasa kan begitu ya. Siap. Ya, terus melaporkan isi laporannya apa? Enggak ada tentang hal-hal yang menonjol atau apa, sudah saksi. Siap, hanya melaporkan kekuatan personil. Siap. Kemudian siap, tidak ada hal menonjol. Tidak ada yang menonjol. Siap. Itu laporannya. Siap. Itu di tanggal 30 ya. Di tanggal 30 sampai jam 21. Kemudian paginya jam 05.00 saudara saksi sudah berangkat. Siap. Sampai dengan yang disampaikan tadi itu pada tanggal 5 Agustus. Siap. 5 Agustus 2025. Siap. Itu dapat informasi dari siapa, saudara saksi? Dapat informasi pemukulan. Iya, yang saya maksud tadi itu tadi ada kan informasi bahwasanya almarhum gini-gini sakit atau apa atau siapa sakit. Yang untuk informasi dari almarhum dilaporkan sakit. Oh, sakit. Siap. Itu menerima laporannya jam berapa tuh? Laporan dari siapa? Siap, laporan dari Danton Kes Letda JKM Erman. Danton Kes. Siap.
Kan katanya kemarin ada juga Dankinya, Danki Cash, Danki. Siap, Danki ada, Danton ada. Oh, tapi yang melaporkan Danton Cash. Siap, yang melaporkan Danton Cash. Danton Cash, Letda CKM, Siap. Herman. Kalau Danki Cash melaporkan tidak? Siap, tidak melaporkan. Tidak melaporkan. Hanya Danton Cash. Itu sekitar pukul berapa, saudara saksi? Siap, sekitar tanggal 2. Enggak, tadi yang tanggal 5 ini. Oh siap, yang melaporkan tanggal 5 yang sudah masuk ke ICU. Nah, ini dapat laporannya dari Danton Cash atau Danki Cash. Siap, kalau yang tanggal 5 udah masuk ICU dari Danki Cash langsung. Oh, Danki Cash. Dan Siap. Cash-nya siapa? Siap, dokter CKM Bambang. Laporan tanggal 5 ya. Siap. Tanggal 5 Agustus bahwa almarhum Rada Luki sudah masuk di ruang ICU. Siap. Keadaannya bagaimana saudara saksi di ruangan ICU yang dilaporkan oleh Danki Cash? Ini led to siapa namanya? Siap, led to CKM Bambang. Keadaannya bagaimana? Yang dilaporkan itu keadaan dari almarhum Rada Luki. Siapa Pak dari Danki Cash melaporkan untuk keadaan almarhum Rada Luki menurun sehingga memerlukan pemasangan ventilator. Semakin memburuk Siap. ya. Keadaan almarhum memburuk. Sehingga almarhum oleh pihak rumah sakit diberikan bantuan pemasangan ventilator. Siap. Untuk pernapasan ya. Siap. Selain itu, apalagi yang dilaporkan oleh saudara saksi oleh Danki Cash kepada saksi? Siap. Danki Cash memberikan laporan secara tertulis via WhatsApp kondisi almarhum Rada Luki. Kondisinya seperti tadi, isinya. Siap, kondisinya berbeda dengan laporan dari Danton Cash. Kali ini ada bahasa medis. Di dalam bahasa medis itu ada beberapa item, ya. Tapi ada 2 item yang saya paling tahu, paling hafal. Salah duanya yaitu yang pertama trauma di torak dan juga trauma tumpul di trauma di toraks ya. Siap. Toraks. Kemudian trauma tumpul. Siap. Di mana itu dikatakan? Siap. Trauma tumpul di abdomen. Kira-kira saudara saksi mengerti nggak nih bahasa ini dari medis ini? Siapa yang kira-kira itu saya tidak menghitung secara jelas, tetapi bisa saya simpulkan adanya istilahnya pemukulan. Kalau bahasa medisnya tentang ini, saksi tidak memahami ya, karena ini orang medis yang tahu ya. Siap. Tapi kira-kira bisa menyimpulkan gitu, kira-kira ya, kira-kira menurut saudara saksi menyimpulkan terjadinya, ada terjadinya siap pemukulan. Saat itu saksi sudah tahu siapa yang melakukan itu? Siap, waktu dilaporkan belum tahu. Belum tahu. Siap. Belum tahu. Menurut saksi, kapan kira-kira tahunya saksi itu? Setelah itu saya minta, karena saya tidak tahu ya, pelakunya siapa, saya memerintahkan yang tertua di batalion waktu itu, Lettur Ahmad, untuk cari tahu siapa saja yang mukul. Setelah itu saksi memerintahkan ya, setelah itu tindakan saksi memerintahkan Lettur Ahmad. Siap. Selaku yang tertua ya. Siap.
Apa yang saudara saksi perintahkan terhadap Letnan 1 Irfan Rahmat? Kumpulkan semua anggota, cari tahu siapa yang mukul almarhum Prada Luki. Kumpulkan seluruh anggota dan cari tahu siapa yang melakukan pemukulan atau penganiayaan tersebut ya. Siap. Saudara saksi tadi mengatakan di tanggal 2. Tanggal 2. Pada saat itu kan saudara saksi sudah berangkat itu ke Batu Jajar. Siap. Nah, saudara saksi apa yang saudara saksi ketahui di tanggal 2 tersebut? Siap, di tanggal 2 ada laporan dari Danton Kes. Tanggal 2 Agustus. Siap. Itu jam berapa saudara saksi ketahui kira-kira? Siap, sekitar siang. Siangnya kurang lebih sekitar jam berapa saudara saksi masih ingat? Siap, sekitar jam 12 kacamata. Kurang lebih jam 12 siang ya? Siap. Apa yang saudara saksi ketahui pada tanggal 2 Agustus 2025 sekitar kurang lebih pukul 12 siang tersebut? Siap. Untuk Prada Luki dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa. Prada almarhum Luki dibawa ke Puskesmas. Selain Prada Luki ada lagi dua Puskesmas menurut saudara saksi yang ketahui? Siapa Pak? Ingatnya Prada Luki saja. Nah, informasinya dari siapa? Siap, dari Danton Kes. Dari Danton Kes. Letda CKM Herman ya? Siap. Dalam rangka apa katanya dibawa ke Puskesmas, saudara saksi? Siap. Untuk penyampaiannya kondisinya menurun karena tidak makan, sakit mah. Kondisi lemas. Kondisi almarhum Prada Luki makin lemah atau lemah. Siap. Sehingga dibawa jauh nggak dari satuan itu ke Puskesmas? Siapa Pak? Perjalanan sekitar setengah jam. Lebih kurang setengah jam ya. 30 menit. Saudara saksi tahu siapa saja yang antar ke Puskesmas menurut laporan Danton Kes? Siap. Ya, tahu Pak. Yang saya tahu yang laporan Danton Kes. Pakai apa diantar? Saudara saksi tahu? Siap. Jelas, tapi kita di MA ada ambulan. Di marshaling area ada ambulans. Siap. Menurut saksi berarti pakai menggunakan ambulans satuan ya? Siap. Setelah diantarkan menggunakan ambulans oleh satuan ke Puskesmas, adakah laporan berikutnya? Apa hasilnya dari Puskesmas yang dilaporkan kepada saudara saksi? Siapa Pak? Malamnya dilaporkan lagi oleh Letda CKM Herman. Malam jam berapa itu saudara saksi? Sekitar pukul 17.00. Ini di tanggal 2 Agustus ya? Siap. Masih di tanggal 2 Agustus 2025, sekitar lebih kurang pukul 17.00. Apa yang dilaporkan oleh Danton Kes? Siap. Untuk almarhum Prada Luki di
rawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit. Siap. Dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit mana? Siap, di RSUD Airam. Ramu. Ini Dantonkes melaporkan nggak? Kan tadi sudah dibawa ke puskesmas itu. Ya toh? Setelah dibawa puskesmas, tiba-tiba dibawa lagi ke rumah sakit umum daerah Ramu. Adakah informasi yang didapatkan oleh saudara saksi dari Dantonkes? Apa sebabnya dirujuk? Bukan dirujuk ya, biasa dari puskesmas, tahu saya dirujuk untuk rumah sakit. Ada alasannya apa? Kenapa? Saudara saksi ketahui. Siapa Pak? Saya tidak tahu untuk penyebab pastinya. Ada laporan tidak? Hanya disampaikan tadi setelah dari puskesmas pada pukul 19.00 WITA, kemudian almarhum Saudara Ruki sudah dirawat di RSUD Airamo. Siap. Selain itu ada lagi? Siap. Seingat saya tidak ada. Tidak ada ya? Siap. Tidak ada. Ini di tanggal 2. Kemudian baru di tanggal 5 mengetahui seperti yang saudara saksi katakan. Siap, dari tanggal 2, 3, tanggal 3, tanggal 4 untuk Letda CKM Erman juga melaporkan secara berkala harian ada. Itu saudara saksi perintahkan. Siap. Khusus saudara saksi perintahkan kepada Dantonkes Letda CKM Erman untuk membuat laporan khusus kepada saudara saksi. Siap. Rutin nggak laporannya itu disampaikan setiap hari? Siap, rutin. Sampaikan langsung atau melalui via grup yang ada di satuan, khususnya grup perwira? Siap, yang laporan pertama yang tanggal 2 itu via grup. Via grup. Siap, yang seterusnya via Japri. Japri langsung ya? Siap. Berarti tanggal 3, 4, 5 dan seterusnya itu Dantonkes melaporkan secara Japri. Siap. Saksi ya? Siap. Apa itu isi lapornya yang setiap hari itu? Kira-kira yang saudara saksi ingat ada? Siap. Yang saya ingat untuk lapornya sekitar tentang denyut nadi, obat apa yang diberikan, dan pernah juga diberikan transfusi darah. Selain itu, dilaporkan nggak perkembangan tentang kondisi keadaan almarhum? Selain tadi yang disampaikan oleh saksi. Siap. Pernah disampaikan setelah pemberian transfusi darah, kondisi sempat membaik. Bukan sempat ya. Ini sudah dilakukan ya transfusi darah ini ya? Siap, sudah. Dilakukan transfusi darah oleh rumah sakit ya? Siap. RSUD Airamo kepada almarhum. Kapan itu? Seingat saudara saksi? Transfusi darah itu? Siap. Mungkin sekitar tanggal 3, tanggal 4. Tanggal 3 atau tanggal 4. Siap. Yang saudara saksi dapatkan kabarnya setelah dilakukan transfusi darah oleh Rumah Sakit Umum Daerah Airamo, keadaan almarhum semakin membaik. Semakin membaik. Itu informasi yang saudara saksi terima. Siap. Dari Dantonkes. Siap. Ternyata di tanggal 5 yang saudara saksi dapatkan informasinya sudah masuk ke dalam ruang ICU. Siap. Ventilator itu ya. Siap. Saudara saksi ya. Siap.
Oke. Kemudian setelah mengetahui itu, apalagi informasi yang saudara saksi dapatkan? Tidak ada. Ada. Siap. Tidak hanya dari Danki Kes melaporkan tentang pemasangan ventilator dan diagnosa dari dokter. Ya. Apa itu diagnosanya? Siap. Pak, untuk diagnosanya yang saya ingat trauma torak. Itu yang tadi sampaikan. Siap. Jam berapa itu? Saudara saksi terima laporan. Siap. Sekitar jam 4.30. Subuh, pagi ya? Siap. Pukul 4.30 Wita. 4.30 WIB. Oh, di Jawa ya? Siap. WIB ya? Ya, WIB. Kemudian setelah menerima laporan 04.30, ada lagi informasi yang saudara saksi terima? Laporan? Siap. Dari Kikes hanya itu aja. Hanya itu aja? Siap. Sampai kemudian tanggal berapa saudara saksi mengetahui almarhum itu sudah tiada? Siap. Sudah tidak ada tanggal 6. Tanggal 6. Siap. Tanggal 6 Agustus 2025. Pukul berapa itu saudara saksi? Siap. Saya ingat sekitar pukul 11. Lebih kurang pukul 11. 11 mana? WIB apa WITA? Siap. 11 WIB. WIB. Siap. Berarti sini kurang lebih 12 ya? Siap. Nah, di tanggal 28, apakah saudara saksi mengetahui apa yang dilakukan oleh para terdakwa ini tadi? Malam. Pada tanggal 28, siap. Saya tidak tahu. Yakin ya? Tidak tahu ya? Siap. Saksi ya? Tanggal 28, tanggal 29, saksi tidak mendapat laporan, tidak mengetahui. Siap. Tidak. Tidak mengetahui ya? Siap. Baru itu di tanggal berapa tadi? Tanggal 30. 30 apa? Tanggal 30 ya? Tanggal 5. Siap. Tanggal 5. Tanggal 5 ya? Siap. Karena di tanggal 31 sudah berangkat. Tanggal 30 itu sempat masih memberikan sempat jam komandan ya. Siap. Jam 19 tanggal 21. Siap. Jadi mulai dari tanggal 27, 28, 29 tidak ada yang memberitahukan. Siap. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sama sekali tidak ada ya, sudah saksi ya? Siap. Tidak ada. Sementara cukup ini, biar dilanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin kami lanjutkan sedikit. Baik, saksi. Peristiwa ini kan dimulai tanggal 27 ya. Siap. Kalau tidak salah sampai tanggal 28. Pada tanggal 27 itu sama tanggal 28 itu sebelum berangkat ke Batu Jajar, saksi berada di mana? Siap. Tanggal 27 malam, Bapak. Siap. Tanggal 27 malam sampai dengan saya kembali dari SOA sekitar pukul 22.00. Tanggal 27 malam pukul 22.00 sampai di home base. Siap. Siap dari SOA. Dari SOA. Dalam rangka apa itu di SOA? Apakah ada tugas atau perjalanan pribadi? Siap. Saya menemui Ibu Persit, kebetulan masih keluarga besar dari Kodim. Begitu sampai di home base pukul 22.00. Siap, sampai di home base 22.00 pada tanggal 27. Apakah ketika itu dari staf saksi, dari perwira staf atau dari bawahan saksi, ada yang melaporkan hal-hal menonjol kepada saksi yang terjadi di Batalio? Siap, tidak ada. Tidak ada. Siap.
Apakah kemudian ketika terjadi hal-hal menonjol di kesatuan ketika seorang komandan tidak ada di kesatuan, apakah seorang bawahan atau perwira staf itu punya kewajiban untuk melaporkan baik diminta ataupun tidak diminta oleh komandan? Siap, wajib melaporkan, Bapak. Sejatinya harus. Siap. Apakah ketika itu saksi menerima laporan tentang peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 sebelum sampai saksi di home base? Siap, tidak ada. Tidak ada. Kemudian tadi saksi menerangkan bahwa di tanggal 30 saksi melakukan jam komandan di pukul 19.00 kepada seluruh anggota. Siap. Nah, seluruh anggota tanpa terkecuali. Siap, Bapak. Kecuali dinas dalam saja, Bapak. Maksudnya jaga kamar. Yang jaga kamar. Siap. Sejatinya kan kalau kita melakukan jam komandan, kebiasaan lazimnya di militer itu ketika kita melakukan jam komandan harus dilaporkan kekuatan, jumlah, kurang hadir, dan keterangan. Siap, Bapak. Nah, apakah ketika itu jumlah kekuatan dan kurang dan keterangan yang tidak hadir dilaporkan kepada saksi? Siap, saya menanyakan keterangannya. Siap, saya periksa juga, Bapak. Waktu itu tidak ada yang kita katakan tidak ada yang aneh-aneh, Bapak. Normatif. Siap. Normatif dilaporkan pada tanggal 28, pada tanggal 30 itu. Siap. Artinya bahwa keadaan satuan maupun personel baik-baik saja. Siap. Ya. Siap. Berlanjut kemudian pada jam komandan atau rapat staf di pukul 21.00. Siap, Bapak. Apakah di pukul 21.00 itu seluruh perwira staf, saksi selaku danyon hadir? Siap, semua perwira hadir. Semua perwira? Siap. Termasuk Danki, Danton? Siap, seingat saya ada satu perwira yang tidak hadir waktu itu. Siapa namanya? Siap, atas nama Letda Made. Tidak hadir di pukul 21.00. Siap. Letda Made tidak hadir di rapat perwira itu. Siap. Keterangannya apa? Siap. Waktu itu ada kegiatan yang saya minta untuk Letda Made wakili atau hadiri di suatu tempat, saya lupa, undangan dari masyarakat. Jadi di waktu rapat staf antar perwira ini tidak ada laporan tentang kondisi kejadian pada tanggal 27 sama 28 kepada saksi. Siap. Ya. Siap. Balik lagi kepada peristiwa tanggal 28. Ketika saksi menerima laporan tentang bahwa almarhum Prada Luki kabur. Siap. Nah, dan kembali pada pukul 11.00. Siap. Ya, itu keterangan saksi tadi. Oh, siap. Kabur pagi, kembali lagi pukul 11.00, tanggal 28. Ya. Siap. Itu dilaporkan kepada saksi tentang kembalinya pukul 11.00 itu. Siap. Ya. Dari mana saksi tahu? Siap. Saya tahu waktu dihadapkan ke saya. Prada Lukinya dihadapkan. Siap. Yang menghadapkan siapa? Siap. Yang menghadapkan saya Letu Faisal, Sersan Thomas Awi dan Si Intel, dan mereka membawa almarhum Prada Luki menghadap saya. Menghadap. Siap. Dihadapkan di mana itu? Di rumah dinas atau di ruangan dannya? Siap, di posko atau ruangan dannya. Siap. Ketika dihadapkan seperti itu dan dilaporkan bahwa Prada Luki kabur, apakah saksi tidak menanyakan kenapa sih sampai kabur? Seseorang kabur kan tentu ada sebab. Tidak mungkin kabur dengan sendirinya. Atau kepada Prada Lukinya, kenapa kabur? Siap, tidak, Bapak. Waktu dihadapkan ke saya, tidak dilaporkan bahwa almarhum ini kabur. Siap, hanya dihadapkan saja.
Hanya dihadapkan saja. Siap, dihadapkan. Hanya dihadapkan. Setelah dihadapkan, Siap, dikemanakan lagi Pradaluki itu? Siap, dihadapkan, diceritakan bahwa ini Pradaluki yang kemarin malam diperiksa handphonenya dan terindikasi LGBT. Ya, saksi tidak menanyakan kepada yang bersangkutan, kepada almarhum Pradaluki, kenapa sampai kabur? Siap, saya tidak menanyakan karena saya tidak tahu Pradaluki ini kabur. Siap, saya tidak tahu. Ya, kan tadi dilaporkan. Nah, ketika dihadapkan itu, kondisi Pradaluki itu sendiri, saksi melihat kondisinya bagaimana? Siap, lihat. Bagaimana kondisinya? Siap. Menurut saya biasa, dia maksudnya bagaimana? Maksudnya dari Pradaluki tidak berbicara, hanya yang bercerita hanya Letu Faisal dan Sinta. Kondisi badan? Siap untuk berjalan masuk dan berjalan keluar dari ruangan saya normal. Siap. Kemarin di keterangan saksi menyatakan bahwa pada tanggal 30 saksi melihat Pradaluki dan Prada Richard diperiksa ya. Ya, dengan kondisi kedua terperiksa ini duduk. Siap duduk. Tanggal 30 itu. Siap. Duduknya di mana itu? Di kursi apa di lantai? Siap, di kursi. Siap. Yang memeriksa siapa? Yang memeriksa dan si Intel. Dan si Intel. Siap. Siapa namanya? Siap, Sersa Thomas. Terdakwa 1. Siap. Di mana itu diperiksa? Di ruangan mana itu? Di rumah penjagaan. Siap. Di rumah penjagaan. Siapa saja yang ada di situ? Siap. Seingat saya ada Letu Infantri Faisal. Ada pemeriksa Sersan Thomas Desambi Awi. Yang diperiksa ada almarhum Pradaluki, Prada Richard. Seingat saya ada 1 orang propos. Ada personel jaga. Pukul berapa itu? Di tanggal 30 itu? Siap, sekitar pukul 17.00. 17.00. Kondisi yang saksi lihat ketika itu tanggal 30 itu 17.00 itu bagaimana keadaan dan atau kondisi daripada Pradaluki sama Prada Richard? Siap, saya lihat sedang duduk, sedang ditanya-tanya oleh dan si Intel mengetik. Itu diperiksanya pakaian dinas atau pakaian apa? Siap, pakai kaos PDL. Kaos PDL. Siap. Pakai celana? Siap, pakai celana. Celana pendek, panjang? Siap. Seingat saya mungkin pendek, Pak. Pendek. Siap. Apakah saksi tidak melihat ada bekas luka atau bagaimana di tubuh kedua? Siap, saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan atau tidak melihat? Siap, tidak memperhatikan. Siap, saya tulis sedang diperiksa. Saya tidak ingin mengganggu pemeriksaan. Oke, itu pengunjung ya. Jangan memberikan komentar dulu. Kemarin kan saksi sudah memberikan keterangan juga di dalam perkara dengan Faisal ya. Siap. Ini kan rangkaian peristiwa yang sama juga dengan peristiwa perkara ini. Apakah keterangan yang saksi berikan juga bisa digunakan di dalam perkara ini? Siap, bisa. Sementara coba dengan. Ada lagi? Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin menambahkan pertanyaan. Di tanggal 3, tanggal 4, waktu saksi berada di Batu Jajar, itu kan menerima laporan dari Dantomkes. Siap.
tentang kondisinya almarhum Prada Luki. Siap. Tadi disampaikan juga melalui Japri, Siap. ya, Siap. dari Dantamkes. Apakah saksi setelah menerima laporan dari Dantamkes tadi, saksi cross check nggak kepada perwira lainnya yang ada di markas tentang kebenaran laporan dari Dantamkes tadi? Siap. Baik, setelah tahu masuk ke rumah sakit, saya sempat tanyakan ke Letu Faisal. Saya langsung saya todong, mengapa masuk rumah sakit? Terus apa dijawabnya? Siap. Dari Letu Faisal mengiyakan masuk rumah sakit. Penyampaian dari Letu Faisal, karena yang bersangkut almarhum lemas, tidak makan, pilih-pilih makanan, maunya makan mie saja. Itu jawaban dari Letu Faisal, ya, Siap. terdakwa dalam yang kemarin. Terus kemarin saksi juga ada memerintahkan kepada Dantamkes dan Letu Faisal. Tempel terus, bagaimana caranya supaya sembuh? Maksudnya apa itu tempel terus? Siap. Jangan ditinggalkan, laporkan terus apabila apapun keadaannya secara berkala, apakah membaik, memburuk, apabila keluar dari rumah sakit atau apa saja yang terjadi pada almarhum Prada Luki harus dilaporkan pada saya. Itu yang dimaksud tempel terus, ya. Siap. Tapi kira-kira dengan bahasa tempel terus itu nyambung nggak kepada yang disampaikan tadi? Siap. Itu bahasa militer Nyambung, ya. siap. Tapi nyatanya perkembangannya itu dilaporkan terus, Pak. Siap dilaporkan Bapak. Karena dari penanganan yang dilakukan ada kegiatan transfusi darah, monitor. Oh ya, tadi kan sudah disampaikan itu kan. Siap. Setelah transfusi darah sempat mengalami perbaikan kondisi, ya. Siap. Terus lanjut jadi sampai terjadi perburukan, sampai masuk ICU dan sudah dilaporkan tadi, Siap. sudah dijelaskan, ya. Siap. Cukup, cukup yang mulia. Ya. Oh ya. Baik, kita skos sebentar ya untuk kamar mandi, ya. Baik, sidang dinyatakan diskos. Silakan yang mau kamar mandi. Para terdakwa mau kamar mandi, silakan angkat tangan. Yang mau kamar mandi? Yang mau kamar mandi. Baik, untuk pengunjung jangan bersuara yang meskipun di dalam sidang ya. Kalau mau berbicara silakan di luar.
Baik, saksi, kita lanjutkan ya. Saksi, untuk almarhum ini dankinya Letu Faisal. Kalau untuk Richard, pada Richard dankinya si Torek ya, terdakwa 16 dalam hal ini. Terus kemudian, selain mendapat laporan dari perwira jaga, tadi kan mendapat laporan dari perwira jaga terkait dengan kekuatan personil ya. Apakah dalam hal-hal khusus ini Danki bisa melaporkan juga sebenarnya para Dankinya ini? Siap Yang Mulia. Untuk Danki bisa, semua perwira bisa melaporkan pada saya. Bisa melaporkan. Cuma pada saat itu apakah para Dankinya ini melaporkan kepada saksi? Siap, tidak ada. Tidak ada, hanya perwira jaga yang melaporkan kekuatan personil ya. Siap. Kalau dalam keterangan ada mungkin yang keterangan itu. Ada catatan khusus dalam kolom keterangan yang dilaporkan itu? Siap. Untuk catatan semuanya tulis tangan, Pak. Tulis tangan. Siap. Ada keterangan khusus di situ. Misalnya ada sesuatu yang menonjol dan sebagainya, ada? Siap, tidak ada. Tidak ada. Terus kemudian tadi saksi menyampaikan di tanggal 31 ya, berangkat ke Batu Jajar. Siap. Terus kemudian berarti tugas dan wewenang diambil perwira tertua. Siap. Dalam hal ini adalah Letnan Rahmat. Siap. Letnan Rahmat selaku perwira tertua, selama periode sebelum saksi mengetahui kejadian yang dilaporkan di tanggal 5, apakah ada membuat laporan terkait di tanggal 31 sampai dengan di tanggal 4?
Laporan khusus hal yang menonjol mungkin. Siap. Tidak ada. Tidak ada. Siap. Hanya laporan biasa ya, laporan kekuatan personil seperti itu yang dilaporkan. Siap. Baru kemudian di tanggal 5 tadi saksi menyampaikan ada laporan dari Dantonkes, Letnan Irman, Dantonkes atau Dan Kikes. dan Kikes, Siap. Letnan Bambang ya, Siap. Letnan Bambang sebagai dan Kikes ya. Pada saat dan Kikes melaporkan ini kan melaporkan setelah almarhum ini ada di rumah sakit ya, Di rumah sakit. dan dirawat di rumah sakit di tanggal 5 itu. Siap. Kalau untuk Letnan Rahmat sendiri laporannya apa di tanggal 5 itu? Siap. Untuk pagi, laporan dari dan Kikes. Berdasarkan laporan dari dan Kikes tersebut, saya perintahkan Letu Rahmat untuk melaporkan siapa saja yang mukul Rada Luki. Pada di tanggal 5 ya. Kemarin Letnan Rahmat juga menyampaikan bahwa dia diperintah untuk melakukan pemeriksaan atau mengintegrasi siapa aja yang terduga yang melakukan pemukulan ataupun tindakan-tindakan lain. Siap. Pada saat saudara saksi memerintahkan Letnan Rahmat memberikan laporan balik nggak kepada saksi siapa saja yang terduga melakukan pemukulan itu? Siap, laporan balik. Apakah nama-nama yang ada di sini termasuk dalam laporan itu? Yang saudara sampaikan 22 atau 23 kemarin itu. Yang para terdakwa ini ada di situ. Siap. Untuk semuanya rata-rata hampir semuanya ada. Semuanya ada ya dalam Siap. laporan 22 23 orang. Kemarin kan saudara saksi menyampaikan 22. Siap. 22 atau 23 orang kemarin. Siap. Ada yang tidak ada yang mulia. Yang tidak ada. Siap. Yang tidak ada Letda Manejuni. Juni. Siap. Pada situ belum termasuk ya. Siap. Terus kemudian ini akan awalnya dari pemeriksaan judul ya. Judul kemudian ditemukan ada indikasi yang lainnya. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada almarhum, apakah saksi mendapat laporan hasil pemeriksaan kepada almarhum di tanggal 27-28 itu? Siap. Tidak ada yang. Tidak ada ya. Siap. Terus kemudian terkait dengan tindakan-tindakan fisik yang sudah dilakukan oleh para terduga yang melakukan perbuatan tersebut, saksi mendapat informasi nggak? Siap. Tidak ada yang. Tidak ada. Berarti yang dilaporkan hanya kekuatan personil dari perwira jaga yang saudara saksi sampaikan tadi. Siap. Yang mulia. Silakan hakim anggota 2. Saksi, apakah benar 17 terdakwa ini anggota saksi? Siap. Benar ya. Karena dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Bapak Auditor, salah satu bunyi dalam pasal itu adalah militer. 17 orang terdakwa ini ada yang sudah pernah dihukum. Siap. Untuk hukuman disiplin, seingat saya, depan saya tidak ada. Tidak ada. Siap. Hukum pidana, yang berkaitan dengan hukum pidana? Hukum pidana, seingat saya, dari masa saya masuk, yang mulia sampai mereka ditahan, seingat saya tidak ada. Tidak ada. Berarti 17 orang ini masih aktif sebagai militer ya? Siap. Selanjutnya ada bunyi pasal tersebut salah satunya mengakibatkan mati. Apakah benar almarhum Rada Luki Jibril Saputra Namo itu anggota saksi juga? Siap, benar ya. Sekarang ada di mana? Siap, sudah meninggal. Sudah meninggal. Meninggalnya kapan saksi? Siap. Ya, tanggal 6 Agustus. 6 Agustus. Meninggalnya di batalion atau di rumah sakit atau di mana? Siap, di rumah sakit. Di rumah sakit. Rumah sakit mana? Siap, di RSUD Eram. RSUD Eram. Terus kira-kira penyebab meninggalnya tahu atau tidak? Siap. Untuk dilaporkan kegagalan organ. Kegagalan organ. Siap. Itu aja dari rumah sakit ya? Siap. Udah. Berarti
memang terdakwa ini memang militer aktif dan unsur mengakibatkan mati sudah memang almarhum ini sudah mati. Dikebumikan di mana? Siap di Kupang, Yang Di Mulia. Kupang ya. Ya, terima kasih saksi. Silakan, anggota 1. Terima kasih, Hakim Ketua. Baik, untuk saksi, pertanyaan saya yang pertama terkait dengan tanggal 27 Juli. Siap. Sebagaimana pemeriksaan yang sudah berjalan dan juga dari keterangan fakta persidangan, disampaikan bahwasanya setelah IB pada tanggal 27 itu, apakah benar pada saat sebelum tanggal 27 itu ada kebijakan dari batalion untuk memberikan kesejahteraan berupa izin bermalam? Siap. Ada Yang Mulia. Ada. Kemudian terkait juga tanggal 27 berarti memang ada apel pada saat tanggal 27 untuk kembali izin bermalam. Siap. Ada Yang Mulia. Ada. Pada saat kembali IB, apakah dari saksi ada menginstruksikan untuk namanya terkait pengecekan handphone per kompi atau tiap-tiap kompi? Siap. Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Siap. Jadi memang pada saat itu fokusnya adalah untuk mengecek kelengkapan personel yang kembali IB seperti itu. Siap. Memang untuk instruksinya seperti itu dari saksi ya. Siap. Baik, itu tanggal 27. Kemudian tadi saksi juga sudah menjelaskan bahwasanya saksi mengetahui pada saat itu via dari pemberitahuan dari handphone, posisi saksi lagi di Batu Jajar, itu dari Letda CKM Erman, benar? Siap. Pada saat itu, apakah saksi mengetahui pada saat almarhum ini ke rumah sakit RSUD itu, apakah saksi langsung dilaporkan oleh Letda CKM Erman ini? Siap. Waktu di rumah sakit, Yang Mulia, saya membaca laporan almarhum sudah di rumah sakit pada sekitar sore hari. Karena saya hanya bisa, karena sedang kegiatan di Batu Jajar, saya hanya bisa periksa handphone saat-saat tertentu saja. Saat-saat tertentu. Siap. Apakah saudara saksi mengetahui pada saat di rumah sakit ada penyampaian bahwa dari saksi, salah satu saksi juga yang pernah diperiksa, Letda CKM Erman ini menyampaikan bahwa almarhum, korban di sini almarhum Prada Luki untuk jatuh dari bukit karena latihan. Apakah saudara mengetahui itu? Siap. Tidak Yang Mulia. Tidak ada. Siap. Ya, karena memang dari fakta persidangan disampaikan instruksi dari Komandan Kompi A. Kemudian yang saya mau tanyakan lagi terkait dengan terdakwa 16. Terdakwa 16. Letda Infantri Torik ya. Apakah jabatan definitif dari Letda Infantri Torik ini adalah benar dan kibi? Siap. Benar. Jabatan definitif benar saksi. Siap. Kemudian terkait dengan terdakwa 3. Terdakwa 3, apakah terdakwa 3 ini diberikan kewenangan jabatan internal sebagai Provos Kompi A? Siap. Untuk propos Kompi diatur dari Danki masing-masing. Artinya kewenangan dari Danki seperti itu. Siap. Baik, tadi saudara sudah memberikan banyak keterangan dari pertanyaan auditor. Kemudian yang saya mau tanyakan lagi, saudara mengetahui
bahwa pelaku kan sudah memerintahkan kepada Letu Infantri Rahmat mengetahui bahwa para pelaku yang diduga melakukan pemukulan terhadap almarhum ini itu tepatnya pada tanggal berapa? Siap mengetahui pelaku laporan dari Letu Rahmat tanggal 5. Tanggal 5. Kemudian pada saat itu setelah diketahui, apakah saksi ada memerintahkan Letu Rahmat sebagai yang tertua di batalion untuk menindaklanjuti hal tersebut? Siap, ada yang mulia. Ada. Kemudian apakah saksi mengetahui juga dari adanya beberapa pelaku yang diduga tersebut bahwa ini diduga keras dengan adanya suatu tindak pidana seperti itu? Siap, ada yang mulia. Ada. Kemudian nih, kalau dari berkas yang saya lihat, ini ada laporan ke Subdenpom ya, Subdenpom. Apakah ini juga atas perintah dari saksi? Siap, betul yang mulia. Subdenpom Romawi 9/1 ND ya. Siap. DND. Kemudian setelah itu saksi kembali ke batalion pada tanggal berapa? Siap, sekitar tanggal 13 Agustus. 13 Agustus. Saksi di sini sebagai ankum ya, benar ya? Siap. Ankum dari para terdakwa ini. Kalau dalam ketentuan di Undang-Undang 31, saksi juga mempunyai hak sebagai penyidik. Tapi dalam diduga keras adanya tindak pidana, maka kewenangan itu harus diserahkan kepada penyidik polisi militer. Saya mau tanyakan, pada saat itu dari Subdenpom apakah ada melaporkan terkait dengan peristiwa yang terjadi setelah pemeriksaan oleh Subdenpom? Siap yang mulia, dari Denpom setelah periksa ya, minta saya untuk ditahan. Siap, saya memberikan surat penahanan. Ini berarti tindak lanjut saksi ya untuk menindaklanjuti atas korban jiwa dari almarhum Prada Luki ini. Itu tindak lanjut saksi ya. Siap ya. Artinya saksi menyerahkan semuanya sebagai ankum seperti itu. Siap. Kemudian saya ingin menanyakan lagi bahwa setelah 17 pelaku dilaporkan, apakah ada tambahan lagi? Siap, ada menyusul yang mulia, ada singkat saya ada 2 orang yang menyusul. Siapa saja saksi? Siap, atas nama Letu Faisal dan Letda Medejuni. Medejuni, baik. Yang mau saya tanyakan kepada saksi, tadi saksi sudah memberikan keterangan, terus kemudian menerangkan pertanyaan dari auditor, kemudian dari majelis. Kait dengan 17 terdakwa yang saat ini, apakah menurut saksi selaku ankum pada saat itu, mereka mempunyai kewenangan atau mempunyai hak pada saat memang ada temuan, pada saat menyelidiki terkait dengan dugaan tersebut dengan cara melakukan tindakan fisik? Apakah mereka ada mempunyai hak menurut saksi? Siap, tidak punya. Tidak punya ya, Siap. saksi. Yang kemudian terdakwa 2 ini, apakah terdakwa 2 ini benar di batalion dia merupakan bamak, saksi? Siap, benar yang mulia. Benar ya. Artinya tadi saksi sudah menyampaikan bahwa yang memeriksa itu adalah Basintel, kemudian Danki A, kemudian ada lagi dari Provos, seperti itu, yang itu terdakwa 3. Tapi yang lainnya ini tidak ada ya kalau terkait dengan hal tersebut ya saksi? Siap, tidak ada. Tidak ada. Terkait dengan terdakwa 16,
yang merupakan daki dari Prada Richard Bulan. Apakah di dalam proses tersebut ada dia dilibatkan untuk penyelidikan yang terkait dengan dugaan yang tadi saksi sampaikan itu? Siap. Tidak ada yang Tidak ada ya. siap. Tidak mempunyai kewenangan di situ ya. Siap. Artinya itu dari inisiatif dari terdakwa saja ya, seperti itu. Siap ya. Terus kemudian sepengetahuan saksi sebagai ankum, apakah proses penyidikan dari POM ini saksi dilaporkan untuk dilimpahkan? Siap, saya monitor yang mulia. Dimonitor ya. Siap. Artinya sampai dengan saksi juga hadir pada saat ini, saksi mempunyai tanggung jawab seperti itu, menunjukkan enabling untuk perkara ini segera diselesaikan secara hukum seperti itu, saksi. Siap. Ya, jadi berarti dari tanggal 27 itu tidak ada sama sekali saksi menginstruksikan untuk memeriksa handphone atau sebagainya, hanya memeriksa personel pada saat kembali IB seperti itu ya, saksi. Siap. Terima kasih. Sementara cukup, Oke, minta. Miringkan kursinya. Silakan Bapak Penasihat Hukum ke arah Penasihat Hukum. Silakan Bapak Penasihat Hukum untuk melakukan pemeriksaan. Terima kasih yang mulia. Kita lanjutkan saksi. Ini satuan Yonif DP 834 kan baru. Tentunya anggotanya kan banyak yang multikor, betul saksi ya? Siap. Seiring waktu selama berdirinya beberapa bulan semenjak kasus perkara ini muncul, apakah saksi mengetahui latar belakang korban? Latar belakang mungkin kesehariannya atau informasi seperti itu? Korban dalam hal ini Prada Luki sama Prada Richard. Apakah pernah ada informasi? Siapa Pak? Yang saya tahu mereka adalah anggota dari Tamtama Mas yang telah ditunjuk di batalion. Hanya itu saja ya. Siap. Untuk di antara yang memasak itu saya perintahkan untuk yang tertua di dapur waktu itu Lenda Antonius untuk membagi tugas lagi. Siapa yang belanja, siapa yang masak, siapa yang bagian menyajikan, siapa yang bagian mencuci. Kebetulan saya tahu untuk dari dilaporkan untuk Aramon Prada Luki bagian mencuci dan Prada Richard bagian menyajikan. Apakah saksi pernah mengetahui ada riwayat sakit atau apa, baik Prada Richard maupun Prada Luki? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Baik, terima kasih. Saksi dengan perkara ini sebagai ankum, harapan apa tentang perkara yang sekarang dilaksanakan sedang berjalan? Harapan saksi. Ya Pak, harapan saya untuk permasalahan ini bisa cepat selesai, kebenaran dapat dibuktikan sebenar-benarnya, untuk para terdakwa dapat dihukum seadil-adilnya, dan semua proses saya serahkan kepada kewenangan dari Dirjen. Terima kasih saksi. Boleh izin ya, boleh. Saksi yang saya mau tanyakan tadi, saksi menyampaikan bahwa ketika ada perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap almarhum Prada Luki, tidak ada laporan ke saksi atau ada laporan? Tidak. Tidak ada. Siap. Karena kemarin saksi menyampaikan ada laporan pemeriksaan terhadap almarhum waktu diperiksa oleh Dansi Intel. Waktu diperiksa oleh Dansi Intel, apakah ada laporan terhadap saksi? Siap. Untuk pemeriksaan tanggal 28 saya perintahkan untuk diperiksa. Yang melaporkan pada saya Letu Faisal pada tanggal 29. Pada tanggal 29? Siap. Apa isi laporan tersebut? Siap. Waktu itu laporannya masih berupa lisan dan tertulis
Untuk lisan disampaikan langsung dari Letu Faisal bahwa yang bersangkutan almarhum Prada Luki terindikasi dan dicurigai LBYT, dan dari tulisan-tulisan tersebut ada rangkaian ceritanya. Baik, untuk bukti-bukti apakah ada yang ditunjukkan oleh Letnan Faisal, baik itu secara tertulis maupun secara lisan disampaikan? Siap. Untuk bukti-bukti saya tanyakan secara lebih detail. Yang pertama berupa pengakuan. Yang kedua untuk bukti, ada bukti-bukti yang mendukung seperti bukti chat-chat dari yang ditemukan di handphone almarhum Prada Luki. Bukti chat-chat tulisan. Bukti pengakuan tadi itu dari siapa pengakuan yang saksi dengar? Siap. Pengakuan dari yang bersangkutan. Yang bersangkutan siapa? Siap. Prada Luki dan juga Prada Richard. Berarti hasil laporan yang disampaikan oleh Letnan Faisal saat itu untuk laporan pemeriksaan baik terhadap almarhum Prada Luki dan Prada Richard? Siap, hanya 2 orang itu. Dua orang itu. Siap. Oke, setelah dari hasil laporan itu, apa perintah yang saksi sampaikan kepada Letnan Faisal? Siap, saya perintahkan untuk buat laporan secara tertulis di WhatsApp. Langsung saya laporkan kepada pimpinan untuk itu, ke Brigit dan juga ke Kodam. Oke, baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Cukup. Bapak Auditor ada lagi? Cukup ya? Jam anggota 1? Jam anggota 2? Baik. Untuk para saksi silakan terus. Untuk para terdakwa, ada yang ditanyakan kepada saksi? Ya ditanyakan dulu. Ada. Kalau ada angkat tangan. Ada yang ditanyakan? Ada enggak? Tidak ada. Atas keterangan saksi 1 dibenarkan semua atau disangkal? Yang oke, terdakwa 6 ya? Izin terdakwa 8 yang mulia. 1, 2, 3, 4. Oh ya, terdakwa 8. Oke, sebentar. Izin yang mulia, kami menyangkal peristiwa di tanggal 28 dengan tanggal 29 itu. Sangkalan terdakwa 8 sebentar ya. Oke, satu-satu dulu. Sangkalannya apa? Izin kami mendapatkan perintah. Coba berdiri. Izin kami mendapatkan perintah untuk melaksanakan membantu pemeriksaan oleh komandan kami untuk saksi. Pada saat itu kompi markas dikumpulkan di depan rumah jabatan atau posko izin. Saat itu kami mendapat perintah lisan untuk membantu pemeriksaan dan kami melaksanakan pemeriksaan di sore hari. Kemudian di tanggal 29 pagi pukul 07.00. Bentar, ini tanggal 28 dulu ya. Tanggal 28, satu-satu dulu. Bahwa terdakwa 8 mendapat perintah lisan. Perintah lisan dari siapa? Siap, dari saksi. Dari saksi ya. Di sini berarti saksi 14 ya. Untuk membantu melakukan pemeriksaan terhadap kedua almarhum dan Prada Richard ya. Siap. Oke, satu-satu dulu. Terus kemudian satu dulu ini ya, nanti yang 29 bentar. Izin berangkai ceritanya. Berangkai. Oke, lanjut. Kemudian di tanggal 29 pagi 07.00 kami ditelepon oleh saksi dan menghadap ke posko izin. Pada saat kami tiba di posko jam berapa tadi? 07.00. Jam 7 pagi ya. Siap. Kemudian kami menyampaikan hasil pemeriksaan kami secara lisan izin. Kemudian kami mendapatkan perintah terbaru untuk mengevakuasi mobil yang terperosok. Menghadap saksi dan melaporkan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan terhadap siapa ini? Kepada Richard. Pada Richard saja? Siap. Terhadap Prada Richard. Terus kemudian? Setelah itu kami mendapatkan perintah terbaru untuk mengevakuasi ada mobil salah satu unit kami yang terperosok di Bajawa. Oh, oke, ini kalau ini nggak ada hubungannya ya. Siap. Oke, terima kasih. Oke. Baik, saksi, ada sangkalan dari terdakwa 8 bahwa terdakwa 8 mengatakan bahwa terdakwa 8 mendapatkan perintah lisan dari saksi untuk membantu melakukan pemeriksaan terhadap almarhum dan Prada Richard. Kemudian di tanggal 29 jam 7 saksi menghubungi terdakwa 8. Kemudian terdakwa 8 menghadap dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada
saksi terkait pemeriksaannya terhadap Prada Richard. Atas sangkalan dari terdakwa, saksi tetap pada keterangannya atau membenarkan sangkalan dari terdakwa. Bisa dipahami tadi sangkalannya. Saya ulangi ya. Bahwa terdakwa 8 itu mendapatkan perintah tadi, saksi menyampaikan kalau nggak salah terkait Letu Made Juni tidak pernah melaporkan hasil pemeriksaan tadi kan. Yang melaporkan hasil pemeriksaan adalah Pak Jaga tadi ya. Sama Letnan Faisal yang di tanggal 29 tadi kalau nggak salah. Nah ini terdakwa 8 menyangkal bahwa terdakwa 8 mendapatkan perintah dari lisan dari saksi untuk membantu melakukan pemeriksaan terhadap almarhum dan Prada Richard. Kemudian di tanggal 29 jam 7 dihubungi oleh saksi untuk menghadap dan melaporkan hasil pemeriksaan. Jadi poin kuncinya itu adalah hasil pemeriksaan tadi terhadap almarhum dan Prada Richard. Atas sangkalan dari terdakwa 8, saksi tetap pada keterangannya atau membenarkan sangkalan dari terdakwa 8. Siap Yang Mulia untuk tanggal 27. Yang 28, ini 28 sama 29. Oh siap, tanggal 28. Untuk hari Senin, siap, saya tidak ingat. Tidak ingat ya? Siap. Tidak ingat. Yang tanggal 29 pagi, yang saya ingat benar saya ada panggil. Siap untuk bagian masalah mobil. Siap, itu saja. Yang berarti yang tanggal 29 jam 7 pagi benar ya? Saksi ulangi terdakwa 8 ini menghadap saksi, tetapi hanya terkait dengan perintah untuk mengevakuasi mobil tadi. Siap. Terkait yang laporan hasil pemeriksaan terhadap Prada Richard. Siap, saya tidak ingat. Tidak ingat. Siap. Oke. Ada lagi sangkalannya? Siap, sudah. Sudah. Untuk terdakwa yang lain? Membenarkan semua? Terdakwa 1 sampai 17. Baik, Bapak Auditor. Bapak Auditor, selanjutnya kita perlihatkan barang bukti ya. Oke. Baik untuk Bapak Penasihat Hukum, Bapak Auditor, untuk saksi silakan ke depan. Terdakwa silakan ke depan, para terdakwa. Kita perlihatkan barang bukti terkait dengan barang-barang ya. Silakan saksi maju ke depan. Baik, untuk visum sama ya, saya kira nggak perlu diperlihatkan lagi. Visumnya kan sama dari dilihat ya, saksi ya. Oke, kita lanjut ke barang-barangnya saja. Visumnya sama, ada visum Prada Richard, almarhum dan surat kematian. Untuk barang-barangnya, barang-barang yang satu, ini satu buah kaos loreng PDL yang dipakai oleh Prada Richard. Saya sih pernah melihat dipakai Prada Richard. Pernah ya. Celana PDL yang dipakai Prada Richard. Terus kemudian celana training yang dipakai Prada Richard. Terus kemudian untuk borgol plastik ya, pernah lihat saksi borgol plastik? Pernah lihat ya. Kemudian ini yang dipakai untuk memborgol Prada Richard ya. Kemudian satu buah ember plastik. Pernah lihat? Ini yang digunakan oleh
terdakwa 16 ya, untuk menyiram almarhum itu ya, dan pada Richard. Kemudian gayung, sama satu paket. Sandal Humipet, merek ini dipakai terdakwa 2. Saksi pernah melihat? Pernah melihat nggak? Tidak melihat, oke, yang dilihat saja. Sandal jepit warna putih dengan tali warna orange. Pernah melihat saksi? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Tidak. Selang yang dipakai terdakwa 1 untuk menempeleng. Selang warna biru panjang 40 yang dipakai di tanggal 28 itu. Terus kemudian 1 buah kopel warna hitam ini yang dipakai oleh terdakwa 7. 6 ya? Ya, terdakwa 7. Selang biru panjang 30 cm. Yang terdakwa 8 ya. Pernah melihat saksi? Untuk jangan kopi peternakan ya. Yang digunakan terdakwa 8. 1 buah selang dibungkus 8 warna coklat. Yang digunakan oleh terdakwa 6 ya. Kemudian 1 buah kabel warna putih yang digunakan oleh terdakwa 3. 1 buah karet fumble warna hitam. Ini saksi ya, ini yang digunakan oleh terdakwa 3. Kemudian 1 buah bungkus sisa cabai yang digunakan bungkus cabai. Nah, ini yang digunakan terdakwa 16. 8. Terdakwa 8 ya. Oh, yang untuk koleksi cabai. Oke, baik, sudah ya, dilihatkan barang bukti. Silakan kembali. Silakan duduk saksi. Baik, Pak Auditor, untuk keterangan saksi ini sudah cukup ya untuk perkara ini ya. Berarti tinggal yang untuk perkara besok. Bapak PH, nanti kalau misalnya mau menyiapkan saksi tambahan nanti silahkan ya di persidangan berikutnya. Untuk Bapak Auditor mau ngajukan saksi tambahan lagi? Cukup ya. Berarti nanti PH kalau mau ngajukan saksi tambahan silahkan di minggu depan. Sekaligus kita periksa terdakwanya, para terdakwanya. Baik, saksi silahkan berdiri, dipakai baretnya. Baik, Bapak Auditor, agar dibawa saksi ke luar ruang sidang. Tanpa penghormatan, petugas bawa saksi ke luar ruang sidang. Kerjakan. Baik, untuk tundanya kita tunda kapan, Bapak Auditor?